كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Yono yang telah bertawa pada kesempatan malam hari ini beserta webinar. Oke, kami akan sampai akhir acara kami lanjutkan yang kita nanti setelah Ketua Kabupaten Bantul, Rumah Keluarga Indonesia Bantul. Ini Nikmat Arif, beliau silahkan. Baik. Matur nuwun Bu Fajar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, pengusaha sukses dan calon pengusaha sukses. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kami haturkan selamat datang dan selamat bertemu dengan kami di acara webinar UMKM RKI Kabupaten Bantul. Perkenalkan, saya Alfi Bapak Ibu. Saya sebagai Ketua RKI Bantul. Saya bersama teman-teman panitia dan seluruh kru webinar pada kesempatan malam hari ini sangat senang bisa berkenalan, bertemu, dan saling menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, meski dengan cara virtual di dunia maya. Semoga awal pertemuan kita kali ini mengantarkan kita pada persaudaraan yang abadi, menjadi sedulur sak lawase, nggih Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, mohon izin saya perkenalkan RKI. Bapak Ibu, RKI menika singkatan dari Rumah Keluarga Indonesia. Rumah Keluarga Indonesia nggih. Rumah Keluarga Indonesia itu adalah untuk seluruh keluarga Indonesia di seluruh Indonesia, untuk kita semuanya. Rumah Keluarga Indonesia ini ada di kota maupun di daerah. Nah, kegiatan-kegiatan Rumah Keluarga Indonesia ini sangat banyak. Yang jelas, RKI atau Rumah Keluarga Indonesia ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang perlu untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia. Untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang bahagia, sejahtera, dan berdaya. Begitu. Nah, saya kira kita semua ini ingin memiliki keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berdaya. Yang kalau kita bayangkan betapa indahnya bila dalam sebuah rumah keluarga Indonesia, ayahnya bahagia, ibunya bahagia, dan anak-anaknya juga bahagia. Tentu saja itu menjadi idaman kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, menjelang bulan suci Ramadan ini kami menyelenggarakan webinar meningkatkan ketahanan keluarga melalui jualan online. Bapak Ibu sekalian, kita mencermati setelah datangnya pandemi COVID ini bukan hanya dari sisi kesehatan yang kita terdampak, tetapi dari semua bidang. Kita menyadari adanya kebiasaan-kebiasaan baru dalam seluruh sisi kehidupan kita. Salah satunya tentang cara berjualan. Nah, dulu jualan itu pedagang dan pembeli bertemu secara langsung, kemudian terjadi transaksi. Nah, sekarang ketemunya pedagang dan pembeli ini
di HP, di laptop, begitu nggih? Hanya ketik-ketik pakai tulisan, kemudian terjadilah transaksi jual beli. Pembelinya senang, penjualnya dapat untung, ngirimnya pakai jasa pengiriman atau kadang mungkin COD. Pokoknya kalau penjualnya sudah untung, pembelinya senang, selesai begitu nggih. Nah, tentu saja kalau pembeli senang, order akan kembali ke penjual yang tadi lagi begitu ya. Jadi ada repeat order. Nah, Bapak Ibu, dalam usaha kita tentu repeat order ini sangat membahagiakan bagi kita, itulah yang kita inginkan. Baik, jadi malam ini RKI saja, karena ini waktu sudah cukup malam, Bapak Ibu pasti segera ingin mendengarkan paparan dari Mas Yan tentang online. Dan ini mumpung waktunya tepat sekali menjelang bulan Ramadan, biasanya jual beli itu padat sekali perjalanannya nggih. Arusnya sangat deras gitu. Semoga menjelang Ramadan sampai lebaran haji nanti gitu ya, kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan dan mendapatkan rezeki yang lancar. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya Alfi, barangkali kami dari RKI kurang bijak bila kami panjang lebarkan. Akhir kata, selamat menyimak, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hanifah yang telah kesempatan malam hari ini. Semoga dengan doa Allah telah mengijabah tiba cara yang kita nantikan bersama, yakni materi yang Allah akan disampaikan beliau Mas Januar Reza Zuliat STP, owner portal sayur.com. Nah, perlu kami bacakan kurikulum vitae beliau, aktivitas pada Departemen Diklat, BPJE, DPKSDG, Sekretaris Yayasan Insan Taqwa, ya, Bendahara Yayasan Nurul Hikmah, Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita simak bersama, kita kaji, kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan beliau. Kalau nama bekennya itu Mas Jan. Oke, kami aturkan kepada beliau, Mas Jan, untuk masuk ilmunya kami tunggu, Mas Jan. Baik, berbagi ilmu lah, bagaimana menjadi seorang penjual online yang sukses seperti apa gitu loh. Baik, kepada Mas, kami aturkan waktu. Tunggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa quwwata illa billah. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan bapak-bapak ibu-ibu semua, terutama yang mungkin domisili di Bantul. Mohon maaf sebelum lanjut ke materi, suara saya terdengar dengan baik ya? Ya, tidak perlu saya keraskan lagi gitu ya, pas ya. Hari ini kita akan sharing-sharing tentang jualan online. Ini saya bagi dua, yang satu mungkin akan banyak tekniknya ya, sampai ke belakang akan banyak tentang detail tekniknya. Jadi sebenarnya materi ini paling pas itu di workshop offline karena memang akan lebih detail, tapi ini insya Allah dengan yang webinar ini bisa sedikit ada gambaran seperti apa kita tentang jualan online. Sebelumnya kenalan, saya Yanuar ya, banyak orang manggil saya Pak Yan. Saya jualan utamanya di portal sayur.com, jadi kita jualan sayur sejak tahun 2007, masuk online itu 2011. Jadi pertama kali portal sayur.com itu jadi website itu tahun 2011. Alhamdulillah hari ini layanan masih sama di restoran, catering sama hotel, dan masuk ke end user, ke ibu-ibu rumah tangga. Karena COVID kita geser ke end user karena restorannya banyak yang tutup. Nah, mungkin kita akan sharing, ada jualan lain di online shop, ada tim online shop yang lain, cuma untuk produknya tidak bisa saya sampaikan nanti karena terkait produk riset ya, produk riset. Nanti dari Ibu Panitia sudah bisa tampilkan materi saya?
Ya, kita diskusinya adalah tentang bagaimana bisa dapat winning closing di jualan online dalam mendukung ketahanan keluarga. Jadi kalau jualan itu kan yang penting winning closing ya Bu ya. Banyak yang tanya tetapi nggak closing kan sedih ya Bu ya. Yang tanya banyak tapi nggak closing. Apalagi kalau kita gunakan ads itu iklan berbayar. Jadi kalau di jualan online itu ada dua ya. Yang pertama jualan dengan traffic organik. Jadi kalau kita jualan dengan traffic organik itu maka kita harus rela untuk betah rajin posting ya dengan ilmu juga. Tapi kalau kita akan jualan dengan sistem berbayar, kalau kita kenal mungkin ada Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, mungkin yang pernah dengar itu, maka kita harus siapin dananya untuk riset, untuk kemudian kita jualan secara online yang menggunakan basis Ads atau basis berbayar. Nah, hari ini kita akan diskusinya banyak tentang teknik organik. Teknik organik kenapa banyak disukai? Karena teknik organik itu tidak ngeluarin dana, tanda kutip, hampir tidak ngeluarin dananya minim gitu kan. Dengan seperti itu kita akan lebih nyaman, terutama untuk ibu-ibu atau bahasanya itu emak-emak jago jualan, lebih suka yang pakai traffic organik. Karena kalau traffic organik itu kalau ada orang bilang emak-emak banget gitu kan, karena butuh kesabaran, butuh telaten dan sebagainya. Slide selanjutnya Bu, ngapunten, slide di bawahnya ya. Nah, sebelum masuk ke teknis, ya hikmah pandemi itu kita harus memahami karena orang jualan juga harus kuat mengambil hikmah juga. Sudah hampir setahun ya kita pandemi ini ya, udah setahun lebih mungkin ya, setahun lebih. Nah, kita paling nggak ada hikmah yang pertama adalah tentang akidah. Jadi kita harus semakin kuat menginternalisasi akidah kita bahwa ini semua skenario Allah. Dan kalau kita bilang tentang skenario Allah, maka sebaik-baik skenario adalah milik Allah. Jadi alhamdulillah kita masih hadir sampai hari ini, diberi rezeki sampai hari ini dengan segala keterbatasan kita. Maka akidah menjadi variabel pertama. Yang berikutnya kok hilang ya? Materinya kok hilang, share screen-nya hilang. Bisa ditampilkan lagi Bu? Materinya hilang lagi. Materinya hilang lagi, bisa ditampilkan lagi ya. Yang kedua ada rasa syukur, karena kita bersyukur masih diberi Allah rezeki ya yang luar biasa. Walaupun mungkin banyak yang mengeluh, tapi nggak boleh mengeluh sebenarnya tentang rezeki gitu kan. Alhamdulillah kita masih dikasih rasa kebahagiaan sampai hari ini, itu luar biasa. Yang berikutnya adalah selama pandemi ini kita memahami tentang mindset rezeki ya. Jadi rezeki itu semua yang ngatur Allah gitu kan, gak usah terlalu khawatir gitu kan, gak usah terlalu punya rasa khauf yang terlalu berlebih. Yang berikutnya adalah makna kolaborasi. Mungkin sebagian besar yang hikmah pandemi ini akhirnya terjadi kolaborasi, terjadi kerjasama antara saudara, sesama teman, sesama sahabat. Dan ketika kolaborasi itu ternyata lebih mudah menghadapi pandemi yang cukup panjang ini. Nah, terutama kalau dalam hal kolaborasi, saran saya adalah supaya kolaborasinya itu awet, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah transparan masalah keuangan. Banyak kerjasama kolaborasi itu nggak awet karena masalah pertama adalah transparansi masalah keuangan. Jadi memang harus kuat di transparansi keuangan. Dengan itu akan mudah untuk kolaborasi. Yang berikutnya, hikmah pandemi itu akhirnya banyak mengatakan bahwa di bisnis ini ya, walaupun kita mungkin bisnisnya masih nyambi atau kemudian bisnisnya belum sungguh-sungguh, tetapi kalau kita masuk ke jualan online, kita tuh harus fokus ngantor. Saya sarankan fokus, maksudnya nggak boleh disami-sami. Gimana? Misalkan bapak sebagai, misalkan bapak atau suami yang sebagai pekerja jualan online, bilang sama ibunya, Bu, aku harap ngantor antara jam 09.00 tekan jam 12. Tolong aja diganggu yo gitu kan, nanti duhur aku tak ngurusi jualan online. Pun sebaliknya ibu yang mungkin bantu jualan online gantian, Pak tak sedake kopi yo, tapi engko jam 1 sampai jam 3 aku pi yo, tapi engko jam 1 sampai jam 3 aku jadi ganggu aku ngurusi dodolan online-nya. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa optimal jualannya.
nggak bisa karena kita nggak fokus lagi apa disambi masak disambi itu boleh sih, tapi kalau kita mau coba bertumbuh bisnisnya maka kita harus ngantor. Itu saran pada teman-teman yang sering diskusi sama saya, ngantor itu adalah mengalokasikan waktu secara khusus untuk ngurusi bisnis. Berapa jam monggo, jenengan sehari mau siapnya berapa jam, yang penting konsisten. Sehari menyediakan 2 jam boleh, 3 jam boleh, 4 jam boleh, itu monggo dirembuk antara suami istri biar terjadi keharmonisan. Jadi tidak istilahnya aku yo kerja, aku ya gak ramung-ramung malah gitu kan. Jadi paling enggak ada komunikasi bagus antara suami dan istri. Jadi bisa jadi tadi kayak kolaborasi, jadi selama pandemi ini kolaborasi dengan suami istri semakin kuat gitu kan, karena kita menghadapi bagaimana tetap bisa bertahan, tidak tumbang perekonomian kita di era pandemi. Yang berikutnya adalah manajemen keuangan ya, kita akan belajar bagaimana efisiensi keuangan. Yang berikutnya adalah menemukan cara survive. Jadi di pandemi ini banyak teman-teman pembisnis, teman-teman pengusaha menemukan cara survive menghadapi pandemi ini. Masing-masing orang punya journey perjalanan sendiri bagaimana menemukan cara survive. Tapi paling enggak kita menemukan cara bertahan di era pandemi. Dan si A, si B, dan si C punya cara yang berbeda, tapi dengan terus berikhtiar akhirnya menemukan pola bagaimana tidak hanya bertahan tapi bisa bertumbuh di era pandemi ini. Dan yang terakhir adalah menemukan cara sederhana untuk berbisnis. Jadi banyak sekali teman-teman itu menemukan, oh ternyata cara bisnis ini setelah pas pandemi itu oh ternyata seperti ini toh gitu kan. Bayangan saya itu susah bayangan saya itu berat tapi akhirnya mereka menemukan bagaimana cara sederhana untuk berbisnis. Kayak kemarin itu pas di Bantul di mana tuh di desa Selpamioro, kita itu belajar tentang bagaimana optimasi Google Bisnis terhadap UMKM di sana. Di sana ada UMKM yang memang salah satunya adalah jasa sopir Jogja. Bagaimana jasa sopir Jogja dioptimasi di online, akhirnya ternyata oh seperti ini toh gitu kan. Oh iya oke gitu kan. Saya sudah bikin itu kan, ada yang pesan lewat gini dan sebagainya. Nah ini memang akhirnya pandemi karena berikhtiar terus menemukan cara survive-nya seperti apa, akhirnya menemukan cara sederhana untuk berbisnis. Ini hikmah yang harus kita fondasi awal sebelum kita untuk ngomongin teknis. Jadi rasa kekuatan akidah kita, rasa syukur kita, mindset tentang bagaimana berkolaborasi yang langgeng. Tadi syaratnya adalah transparansi keuangan, kita ada alokasi ngontor gitu kan. Jangan sampai kita orang bisnis tapi nggak pernah fokus terhadap bisnis kita ya. Mungkin sebelum pandemi kemana, tapi karena pandemi kita sering di rumah malah bisa fokus ngantor ngembangin bisnis gitu kan. Kalau kita ketemu relasi cukup via online gitu kan. Jadi itu yang menjadi basis awalnya. Selanjutnya, apunten Bu, slide selanjutnya. Suara masih terdengar nggih? Masih bagus nggih? Ya, masih bagus. Ya. Nah, bagaimana kalau kita memulai bisnisnya gitu kan? Kalau yang sudah punya produk mungkin tinggal nanti kita lanjut di pembahasan ini. Bagaimana kalau yang belum punya produk? Pak, saya tuh mau jualan tapi bingung mau jualan seperti apa. Kalau kita orang-orang di bisnis itu lebih baik produknya itu berdasarkan database. Jadi kita tuh punya database, dari database itu kita bisa menentukan produk apa. Caranya gimana Pak? Cara sederhananya gini. Ibu-ibu kan punya grup, punya WA ya, WhatsApp ya. Punya WhatsApp. Terus kemudian dari WhatsApp itu lihat story yang sering muncul di WA kita gitu kan. Kalau kita lihat oh kok banyak sekali yang di WA kita orang suka jualan ya. Habis dibuka jualnya bisa macam-macam. Kan ada ya emak jago jualan. Jadi jualnya nggak cuma satu produk, itu bisa 10, makanya story-nya bisa kayak benang penuh gitu kan. Nah, oh ada yang seperti itu. Oh berarti database saya WA yang pasang story itu banyak sekali emak-emak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka jualan banyak produk. Oh kalau gitu saya akan cari produk yang langsung pabrik, langsung produksi. Nah saya bikin reseller, siapa yang mau bantu jualkan gitu. Jadi akhirnya produknya apapun, yang penting langsung dari pabrik, dari sumber, dari produsen. Nanti kita cari reseller karena database kita di WA orang yang suka jualan. Atau yang berikutnya dilihat di WA, kok banyaknya ibu-ibu status tentang keluarga, status tentang tips-tips keluarga sakinah, status tentang anak. Oh kok banyak sekali ya, lihat di story saya WA itu orang banyak status tentang keluarga. Oh kalau gitu saya mau jualan buku-buku tema keluarga gitu loh Bu.
apa namanya, kita menentukan produk. Nah, tinggal di riset lebih suka mana. Oh, kok di story saya banyak ibu-ibu yang suka masak. Jadi kok di dapur mesti foto sedang masak, pasang story sedang masak. Oh, berarti saya tak jualan tentang produk makanan, entah itu empek frozen, entah itu produk frozen dan sebagainya. Jadi ini awal kalau kita bingung mau jualan apa, bingung katakanlah menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Jadi ibu bantu suaminya gitu kan, sedekah untuk ikut jualan. Tapi kalau misalnya, ya Pak Yan gimana istrinya? Kalau istri saya nggak ikut bantu jualan, tetapi membantu mendesainkan portal sayur. Jadi setiap subuh itu store sama saya itu quote-quote-nya tentang portal sayur gitu kan. Dari situlah kemudian kita untuk bantu jualan. Nah, setelah ketemu produknya, yang harus ibu siapkan, detailkan lagi tentang produk yang ibu pilih, bapak-bapak pilih untuk berbisnis. Satu adalah bagaimana kita bikin strategi, ya, strategi bikin materi campaign, materi kampanye, materi promosi yang itu customer akan mudah terclosing. Nah, jadi bahasa konversinya tinggi. Yang pertama adalah kita harus tentukan performa produknya. Yang pertama perlu ada jaminan tertulis. Jaminan tertulis misalkan sudah halal, sudah BPOM, sudah PIRT, sudah Dinkes RI itu menjadikan customer lebih mudah memilih, mengambil keputusan membeli produk kita. Jadi jaminan terus, produk frozen kita sudah halal, sudah BPOM. Nah, kenapa harus ada jaminan tertulis itu? Nanti di desain kita bikin flyer supaya calon customer itu lebih mudah mengambil keputusan memilih produk kita. Yang berikutnya adalah keunikan produk. Misalkan keunikan produk kita adalah frozen itu berada di luar ruangan tahan 5 jam nggak rusak misalkan. Atau kemudian produk kita tanpa pemanis buatan, produk kita tanpa perasa buatan. Ya, itu keunikan produk yang kita miliki. Enggak, ketika ditanya kenapa sih harus beli empek-empek tempat Anda gitu kan, tempat jenengan. Oh iya, empek-empek kita itu 100% bahannya organik misalkan. Jadi kita bisa ngomong sama calon customer ketika tanya, enaknya apa sih empek-empeknya gitu kan. Kalau digoreng itu kriuk misalkan. Nah itu, dan kriuknya itu bisa tahan 1 jam di suhu ruangan misalkan. Nah ini hal-hal seperti ini itu butuh kita keunikan produk. Jadi kalau orang jual, kok produkku nggak ada yang beli, ya sudah lihat ya, jangan-jangan kita belum menampilkan keunikan produk kita sehingga orang mau beli loh, podo liane gitu kan. Yang berikutnya adalah produk berkualitas. Dilihat dari bahan produknya, kita pastikan bahwa produk kita berkualitas. Jangan sampai produk kita tidak berkualitas, apalagi di era online seperti ini. Kalau produknya kurang sip, misalkan beli mie ayam gitu kan ya, misalkan kita jualan mie ayam gitu, wah pandemi akhirnya dikurangi, misalkan apa ya, lauknya dikurangin, kunirnya dikurangi atau dikurangi, jadi rasanya agak berkurang, nanti disodori sambal yang banyak, yang bagus gitu ya sambal gitu kan, biar ketok pedesnya jadi nggak rasa mie ayam nggak kelihatan, itu nanti jadi wah ternyata mie ayamnya rasanya hambar, tinggal difoto ojo blonjonen kene meneh gitu. Jadi memang produk berkualitas itu penting sekali. Slide-nya lepas lagi ya. Ya. Jadi apa, sambil nunggu slide-nya muncul, jadi memang kayak di dekat tempat saya itu ada jualan mie ayam itu pakai gerabah. Nah, jadi mangkoknya itu dari gerabah, ada keunikan tersendiri. Jadi keunikan tersendiri itu yang membuat orang itu pada merapat, oh apa sih uniknya mie ayam pakai gerabah gitu kan. Nah walaupun disidangkan pakai gerabah, itu disediakan apa namanya, mie ayam juga rasanya enak. Itulah yang kemudian produk berkualitas itu mudah viral. Kenapa produk berkualitas mudah viral? Karena produk berkualitas itulah yang akan berbicara kepada customer. Lanjut, slide-nya hilang lagi, bisa ditampilkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah cetak daftar manfaat. Jadi paling tidak kita itu di campaign kita itu ada cetak daftar manfaat atau testimoni. Misalkan jenengan jualan apa ya, jualan produk apa ya, susu kambing misalkan, terus di sebelahnya ditempeli manfaat daripada susu kambing. Atau jenengan jualan mie ayam, sebelahnya dikasih testimoninya customer yang beli mie ayam. Jadi wah mie ayamnya enak banget, 2 mangkok tetap kurang, terus di screenshot, nomornya ditutupi, ditempel, dipasang di sebelahnya
foto mie ayam kita gitu kan. Jadi itu cara untuk bikin campaign biar orang tuh langsung minat gitu kan. Jadi nggak cuma foto produk toh, jadi di desainnya pakai apa, bisa pakai Canva, bisa kok pakai HP kan udah bisa pakai Pixel Lab itu aplikasinya nih, kita desain seperti itu secara sederhana nggak apa-apa. Berikutnya adalah pengemasan, jangan sampai pengemasan apa adanya, itu penting. Jadi pengemasan termasuk ketika di foto itu pengemasan juga harus bagus. Jadi kita bikin flyer atau bikin poster itu ya perhatikan pengemasan juga bagus. Nah setelah kita ketahuan performa produknya, oh ini saja kan banyak sekali tuh performa produk kita, misalkan minimal 5 ini sudah ada di tempat kita, itu kita kemudian langsung list ke tempat kita, performa layanan kita apa sih. Satu, kalau kita belum punya CS, kita itu paling nggak fast respon, jangan sampai di WA sama customer jam 8 balesnya bar maghrib ya, customernya Melayu gitu kan. Ada CS seperti itu, di WA customer jam 3 sore baru dibaca habis isya. Mbak kok baru dibaca? Iya Pak, ini kebetulan ada acara. Nah, kayak gitu-gitu nggak bisa dalam bisnis, makanya disebut ngantor. Loh gimana kalau kita ibu-ibu rumah tangga, ditulisin aja fast respon dari jam 8 sampai jam 12. Jadi ketika orang mau pesan sama kita, oh ibunya fast respon nanti jam 8 sampai jam 12. Jadi customer nggak nunggu-nunggu, wis tak WA mau yura dibales-bales, di-read yo ora gitu kan. Dan jangan lupa kalau kita bisnis, centang birunya dihidupkan, jangan sampai dimatikan. Jadi nggak ngerti kapus di mojopo urung gitu kan. Kalau orang bisnis harus dibuka centang biru biar enak komunikasi. Yang berikutnya adalah pembayaran yang mudah, bisa COD enggak. Kalau kita jualan online bisa COD di luar Bantul, boleh saat layanan COD. Kita kirim pakai apa, aplikasi apa untuk pengiriman. Nah itu kita list produk kita mampu nggak seperti itu gitu. Yang berikutnya adalah kita sistem pengiriman cepat. Misalkan kalau kita jualan online, ya hari ini order, hari ini kirim, langsung bisa tarik resi. Atau kemudian kita punya pengiriman cepat dengan promo gratis ongkir. Dan berikutnya adalah yang penting dalam performa layanan, biar customer kembali, jadi nggak lari, adalah kita punya handling komplain yang bagus. Nek di komplain customer jangan lari kita. Jadi bisnis kita jangan sampai hit and run ya. Berarti toko produknya diblokir customer. Jadi lek komplain nggak iso, jangan. Jadi dan kita harus dorong CS kita atau kita sendiri tanya habis barang dikirim, gimana Bu pengiriman sayur kita hari ini gitu kan. Oh bagus. Oh misalkan jelek, kondisi, oh ya mohon maaf, yang kurang bagus, yang jenis apa ya atau sayur apa ya, kita harus berani untuk handling komplain yang bagus. Dan handling komplain itu yang penting ada 2 kata, mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf Bu kalau kemudian layanan kita hari ini ada yang kurang pas, terima kasih atas masukannya gitu kan. Nah ini yang harus kita berikan gitu kan, kita berikan. Jadi handling komplain yang bagus. Yang terakhir adalah ready e-commerce. Jadi ready e-commerce itu ya kita punya salah satu e-commerce ya, baik itu mungkin Tokopedia atau mungkin Bukalapak atau apa yang untuk e-commerce. Ya dari sini ya, nanti mungkin pertanyaan di belakang semua ya, ini saya jawab satu-satu ya. Lanjut Ibu, ngapunten slide selanjutnya. Nah setelah selesai kita bikin campaign tadi dan bikin desain posternya tadi dengan syarat-syarat tadi, kemudian kita lakukan optimasi. Oh saya mau optimasi pakai WA. Bagi beberapa apa sih yang lakukan optimasi WA kalau kita mau bisnis? Satu, optimasi bisnis profil kita. Jadi kalau WA kita sudah WA bisnis, itu profilnya dilengkapin. Ya kalau kita punya website, kalau kita punya Instagram, cantumin Instagramnya, fotonya, foto produknya, alamatnya itu. Jadi bisnis profilnya kita lengkapin. Kan ada ya, terus optimasi katalognya produk kita cantumin di situ. Nanti kan kita bisa share katalog WA kita. Terus optimasi story. Jadi bagaimana kita story kita yang membuat orang itu minat, mau membuka story kita. Caranya gimana? Satu adalah kalau saya ya Bu ya, itu biasanya upload pertama itu foto produk, upload kedua foto produk, upload ketiga foto produk, dan upload keempat adalah tulisan promo gratis ongkir. Maka akan dilihat sama orang yang nyimpan HP kita, nomor HP kita, maka story kita yang terbaca pertama adalah promo gratis ongkir. Mereka akan klik, maka yang muncul pertama bukan kata promo gratis ongkir, tapi yang muncul pertama adalah foto produk kita. Yang berikutnya adalah optimasi story teman.
Bagaimana kita jualan? Kita jualan itu juga butuh yang namanya komunikasi secara organik. Biar care, gitu apa? Biar saling saling berempati. Ya, ketika ada teman pasang story kita tanggepin, bagus makan di mana? Oh bajunya bagus ya, story tentang baju, dia beli sepatu baru, oh sepatunya bagus ya gitu kan. Membangun sebuah komunikasi. Tapi jangan tiap hari si A terus yang di ini komen storynya. Kita bikin kayak jadwal. Hari ini kita akan komen storynya yang ada di phonebook kita, turun lagi ke bawah tadi, 4 orang. Besok pagi kita akan komen 5 orang. Jadi itu harus ada yang namanya strategi jadwal untuk komen atau membalasnya story teman-teman gitu kan. Jadi merespon storynya teman-teman. Lanjut Bu, di bawahnya tadi slide-nya, mohon maaf tadi kegeser. Halo, bisa digeser bawah? Kanjai apa tuh? Slide-nya kegeser. Ya, bawah. Ya. Nah, berikutnya adalah membangun sedekah traffic. Jadi di WhatsApp itu bisa membangun sedekah traffic gimana gitu kan. Jadi mendorong supaya teman-teman kita yang tidak jualan tetapi mau masang produk kita di story WA-nya beliau gitu kan. Misalkan si B nggak jualan, gimana tuh caranya supaya B pasang story tentang bisnis kita. Nah ini yang dibikin sama istri saya dari tiap habis subuh itu bikin itu apa tentang quote-quote-nya portal saya, berarti kata-kata nasihat, kata-kata mutiara, kata-kata kalimat-kalimat motivasi itu dibikin, terus backgroundnya itu gambar sayur, terus kemudian ada alamat websitenya portal sayur, ada nomor WA-nya, ada nomor IG-nya. Nah akhirnya apa, ada yang dipakai, kata-kata mutiaranya bagus, minta ya, terus dikasih pic-nya, dikasih picture-nya, ini dipakai story-nya daripada si B. Nah si B secara tidak langsung mempromosikan bisnis kita. Itu yang namanya membangun sedekah traffic. Jadi kita bikin yang namanya kata-kata mutiara tapi ada namanya informasi bisnis kita gitu kan. Banyak kok, nanti bisa contohnya di web bukan di web portal sayur ya, tetapi di Instagramnya portal sayur. Yang berikutnya adalah optimasi grup WA. Jadi bagaimana kita bisa jualan di grup WA gitu kan. Cara jualan di grup WA itu biasanya kan rata-rata orang pada langsung posting, langsung broadcast. Kalau saran saya itu kalau kita mau optimasi grup WA, pertama kita harus aktif di grup WA biar ada yang namanya respon, saling respon, mengenal kita. Nah, setelah anggota grup WA itu semakin mengenal kita posting tentang jualan kita jika memang grup itu membolehkan untuk jualan. Yang berikutnya adalah optimasi database grup WA. Jadi bagaimana, bayangkan saja satu HP itu kan kadang-kadang grup WA ini bisa 10. Satu grup WA bisa 200 orang. 200 kali 10 2000 nomor WA. Nah, bagaimana 2000 nomor WA itu mengenal bisnis kita? Caranya gimana? Kalau saya biasanya saya rekomendasikan satu, kita aktif di grup itu. Pak, grupnya kan banyak. Ya salah satu dulu dong, misalkan grup A dulu. Kita aktif, habis aktif kan banyak yang komentar tuh yang aktif di grup. Nah akhirnya kita saling balas-membalas. Habis itu kita reply privat, oh iya bener Bu, saya sepakat dengan usulan Anda, salam kenal saya gini. Akhirnya kan dia nyimpen nomor kita atau kita simpan nomor dia. Nah nanti lihat story kita, dia lihat story kita, oh ternyata kita jualan gitu. Itu caranya. Biasanya saya rekomendasikan bagaimana supaya anggota grup WA itu menyimpan nomor kita juga. Kita nyimpan nomor anggota grup WA, tapi anggota grup WA itu juga nyimpan nomor kita. Jadi biasa saya dorong seperti itu, kita aktif di grup WA dulu, terus kemudian kita berinteraksi, dan kita kadang reply secara privat. Kan bisa kan reply privat, terus kita komentar, saya sepakat Bu, cocok gitu kan, oh iya salam kenal gitu kan. Biasanya gitu kita rekomendasikan. Berikutnya adalah optimasi bukan secara langsung broadcast itu loh, apa namanya kok, iya apa ya secara langsung ya broadcast itu. Jadi biasanya itu untuk greeting ya, misalkan customer dipastikan sudah nyimpan WA kita, terus kita kumpulkan dari satu tema broadcast ya ada di WhatsApp ya, terus kita jadi greeting, selamat pagi, besok pagi puasa, jangan lupa siapkan lauk-lauk terbaik buat keluarga, gitu saja greetingnya. Nah baru besoknya kita pasang story empek-empek, kita pasang story tahu bakso frozen gitu-gitu loh. Itu bagian dari strateginya. Nah bagaimana kita upload
WA supaya kita bisa berada di atas. Jadi gini, kalau kita upload WA jam 6 pagi, terus kita nggak upload lagi, kan kita berada di bawahnya sendiri story kita daripada story yang nyimpan WA kita, ya nggak? Maka kita harus rajin upload WA, upload story WA. Jamnya berapa? Kita riset di jam-jam traffic tinggi. Coba jenengan upload di jam 8 atau jam 10 atau jam 12. Sehari berapa kali? Sehari itu bisa sesering mungkin. Misal rentang 2 jam, misalkan kita jadwal ya, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8 malam. Nanti kita lihat siapa yang paling banyak lihat story itu di jam berapa. Disitulah kita akan gencar memperlakukan promosi. Oh ternyata saya tuh kalau pasang story jam 4 sore yang lihat tuh sampai 300 orang. Kalau saya jam story jam 8 itu yang lihat itu paling cuma 50. Oh berarti kalau gitu kita pasang promosinya itu produk kita nanti di jam 4 sore lewat story. Gitu nggih? Nah itu tentang WhatsApp. Lanjut Bu, bawahnya slide selanjutnya. Nanti mungkin banyak diskusi aja. Halo Bu, bawahnya optimasi WA. Apa itu ya, Facebook. Nah, bagaimana optimasi Facebook? Yang pertama adalah optimasi halaman Facebook suatu hari ketemu offline. Yang berikutnya optimasi postingan akun pribadi. Jadi bagaimana kita itu menggunakan posting akun pribadi kita untuk jualan. Saran saya nggak jualan terus di akun pribadi. Jadi kadang kita motivasi, ngomongin keseharian kita itu, jadi nggak langsung apa-apa jualan itu kan, biar orang juga nggak bosen lihat postingan kita. Jadi ya alamilah gitulah. Nah optimasi story Facebook itu mirip WhatsApp ya, cuma di WhatsApp algoritmanya terbalik. Jadi kalau kita postingnya kayak tadi, jadi yang kelihatan itu malah gambarnya gitu kan, itu kebalik. Yang berikutnya optimasi grup Facebook. Jadi kita yang jualan di sana. Nah, saran saya cari grup Facebook yang satu, kalau kita mau minta gratisan, grup Facebook yang memang grup Facebook terbuka, jualan bantul, jualan online bantul, jualan kritikan bantul. Jadi yang kedua adalah cari grup Facebook yang sesuai dengan niche-nya produk kita. Jadi produk kita makanan, berarti kita jual di kuliner bantul. Dan pastikan bahwa grup itu memang ramai, interaksinya tinggi. Jadi kita jualan biar interaksinya juga tinggi. Nah kalau kita ada budget dana, cari grup Facebook yang dia 5 paid promote. Jadi memang kalau mau posting di grup harus izin adminnya dan bayar. Misalkan sekali posting 25.000, apa sekali posting 50.000. Dan itu kita riset, grup itu betul-betul ramai nggak? Kita masuk grupnya dulu. Oh ternyata ramai ya, kalau ada orang jualan yang nangkepin banyak. Oh nggak masalah lah, coba ikut paid promote, bayar 50.000 sekali posting. Coba kira-kira yang beli berapa orang? Itu bisa seperti itu. Yang berikutnya adalah optimasi marketplace Facebook. Marketplace Facebook itu sehari itu minimal posting 10 lah gitu kan. Kemarin ada teman sehari posting 2 atau 3 ya, yang tanya bisa 100 orang. Jualan apa kemarin cerita? Jualan kopi. Ya memang, nah bagaimana marketplace dioptimasi itu harus offline ceritanya ini. Bagaimana mengoptimasi marketplace Facebook kalau di online seperti ini agak susah jelaskannya ya, karena memang ada teknis beberapa detailnya. Mudahnya adalah kata-katanya yang gampang ya, misalkan jenengan jual kopi X ya, maka jangan jual di marketplace menggunakan kata yang mudah, jual kopi X berkualitas misalkan. Jadi kata-kata seperti yang itu, ada beberapa teknik-teknik lain mungkin yang ada di situ. Kota jangan lupa dilengkapin ya, kota jangan dilengkapin. Kalau jangan ingin jualan di Sleman, tempatkan aja di Sleman gitu kan. Tapi jangan harus siap kalau memang ada layanan Sleman. Ketika ada customer tanya, loh sellernya kok bilangnya di Sleman, tapi kok jenengan di Bantul? Iya kita bisa layani sampai Sleman, bisa COD gitu. Jadi kita optimasi marketplace Facebook. Yang berikutnya adalah optimasi grup Facebook milik sendiri. Caranya gimana? Kalau jenengan misalkan mau jualan jualan produk makanan, akhirnya jenengan bikin grup Facebook bersepuluh, misalkan Bu A, Bu C, Bu D sampai 10 ya, ibu-ibu bikin grup Facebook bareng-bareng, namanya grup Facebook tentang cara memasak atau cara bikin kue. Nah akhirnya kan banyak yang gabung tuh, grup memasak tuh gabung kue. Nah disitulah kemudian setelah banyak yang gabung itu grup milik kita sendiri, terus kita bisa sharing produk kita yang tentang makanan. Nah atau mungkin yang dekat-dekat dengan mama makan fashion gitu, kita bisa bikin grup sendiri. Nanti optimasi grup juga biasanya kita diskusinya nanya di offline, karena bagaimana kita supaya dapat member grup secara cepat.
Yang berikutnya adalah optimasi Facebook Ads, mungkin nggak kita bahas di sini ya karena itu berbayar, tapi sebagai pengetahuan saja. Nah itu mungkin dua platform yang bisa kita optimasi untuk jualan dengan sederhana. Insya Allah dengan jualan itu kita optimasi ini aja, insya Allah bisa lah kita jualan dan itu insya Allah dimudahkan, gampang gitu kan. Yang penting telaten ya, tadi ya syaratnya itu mau ngantor itu artinya kita mau mengalokasikan khusus untuk ngurusi jualan kita, kita mengalokasikan khusus untuk ngurusi bisnis kita. Ini contohnya. Sebenarnya apalagi Pak ya yang bisa dioptimasi, ada juga Instagram, ada lagi Google Bisnisku, ada lagi YouTube. Cuma hari ini mungkin kita sharing tentang dua ini aja, Facebook sama WhatsApp yang memang sudah biasa dipakai di kita semua gitu kan. Nah selanjutnya di bawahnya Bu, nanti biar mungkin diskusi aja, bawahnya halo monitor, punten Bu ya, atasnya Bu, atasnya lagi. Nah terus bagaimana kita bikin kampanye lagi. Tadi kan habis nyiapkan materi ya, terus kemudian kita mau kita iklankan atau kita promosikan di WhatsApp atau di Facebook. Nah tadi sudah dapat materi ya tentang performa produk kita sudah kita punyai, performa layanan sudah kita punya, maka kita bikin strategi campaign yang supaya orang bertanya orang kok tanya tapi langsung beli. Jadi mudahnya itu bahasanya leads-nya berkualitas, atau ya orang-orang yang tanya ke WA kita itu lebih berkualitas, atau bahasanya itu supaya ya banyak yang winning closing gitu kan, lebih cepat winning closingnya. Yang pertama adalah flyer itu harus ada awareness-nya, ada perhatiannya. Caranya gimana supaya meminat perhatian? Harusnya adalah fotonya atau image-nya atau picture-nya ya, ataupun posternya itu harus bagus, mengandung perhatian. Syaratnya gimana? Ada di tadi ya, menampilkan performa produk kita dan performa layanan kita. Bisa juga video. Yang berikutnya adalah interest minat. Bagaimana di poster itu menampilkan benefit produk kita. Jadi kita bikin terus ada testimoninya di poster kita. Atau kemudian kita bikin headline ya, dibikin kayak ada copywritingnya ya, ada captionnya itu tag ya, empek-empek enak bergaransi misalkan, atau mie ayam ceker, kita nggak usah bilang terenak di dunia ya, mie ayam ceker biasanya misalkan kita bikin headline yang membuat orang menarik ya, jadi tidak terlalu overclaim ya. Kalau overclaim nanti kita nggak bisa handling komplainnya ya, terenak di dunia ternyata enggak gitu kan. Jadi kita bikin yang kira-kira kita bikin headline yang ya memang sesuai produk kita lah, tidak terlalu overclaim tapi menarik minat gitu kan. Atau kemudian kita bikin headline-nya gitu kan, atau kita bikin gambar yang lebih menarik ya, biasanya melibatkan orang. Jadi misalkan ada orang makan mie ayam, jadi ada mie ayam terus ada orang baru makan, atau ada orang jualan roti tapi rotinya tiba-tiba rotinya ada orang yang baru makan roti gitu kan. Jadi itu membuat emosional orang beli, kayaknya enak gitu kan. Jadi dibikin seperti kayak ada benefit produknya. Yang berikutnya ada desire-nya ya, keinginan ya. Jadi bikin orang itu viewer ya, yang nonton poster kita itu terdorong untuk mencari lebih detail produk yang ditawarkan. Misalkan untuk mengatasi masalah ya, misalkan sore-sore pengen golek segeran bakso, atau malam-malam udan-udan, wah ngkongnya empek-empek gitu kan. Kita tampilkan aja empek-empek yang memang pas banget untuk disanding sama kopi, apa pas banget untuk teh panas gitu kan. Nah itu jadi kita dorong bagaimana viewer itu untuk mencari lebih detail. Lebih detailnya gimana? Kalau di Facebook Ads itu kan klik WA-nya. Jadi kalau bisa memang captionnya itu mengandung klik URL WA ya. Jadi untuk tanya lebih jauh, harganya berapa sih, paketannya berapa sih, bisa free ongkir nggak sih gitu. Jadi mendorong orang untuk keinginan untuk lebih jauh. Yang berikutnya adalah di poster kita itu harus mendorong orang untuk aksi. Jadi kalau di desire itu kan lihat-lihat dulu captionnya apa, atau keterangannya apa sih. Kalau ada website lihat websitenya, ada Instagramnya lihat Instagramnya gitu kan. Nah setelah semakin ingin lihat semakin jauh lagi, akhirnya melakukan action mencari lebih dekat lagi. Bisa jadi dia berkomentar,
di Instagram kita atau berkomentar di iklan kita share di grup Facebook atau di grup WA, atau kemudian kita langsung klik japri, ada CTA-nya, jadi URL atau langsung inbox. Itu caranya kita nyusun supaya campaign kita itu lebih mendatangkan. Ini misalkan menyebut nama gitu, terus kita kasih umpan menarik, harga berapa, oh iya kita ada promo, oh iya saya misalkan saya Januar dari portal sayur, terus dia kan tanya, kalau customer sayur saya biasanya gini, update harga sayurnya sampai sekarang, selain kemudian ada tim CS sendiri. Nah terus kemudian saya tanya cacap gini, oh iya saya dengan Januar Bu gitu kan, kita ada promo nih gitu kan, misalkan ini, jadi kasih umpan menarik, kita kasih free ongkir nih area dalam ring road gitu kan, oh iya gitu kan, jadi kasih umpan menarik. Terus berikutnya adalah kasih strong alasan, jadi habis ngomong oh iya ada free ongkir ya, iya, terus kasih strong alasan kenapa beli produk kita gitu kan, oh iya tanya bla 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 gitu kan. Terus misalkan ada yang bilang, oh iya oke saya tanya-tanya dulu Bu, misalkan saya tanya dulu ya Pak, atau saya tanya dulu ya Kak, tapi sampai hari ini tuh banyak customer saya manggil saya masih Mbak karena masih lihatnya saya dikira Mbak, ada manggil saya Bu, tanya-tanya dulu ya Bu gitu kan. Oh iya nggak apa-apa Bu, kalau beli tempat kita, misalkan kita dikirim produknya, sedangkan produknya sampai tempat Ibu dalam keadaan kurang bagus, kita ganti hari itu juga tanpa dikenai biaya orang 1% pun. Oh iya gitu, kita bikin strongnya. Oh bisa gitu ya, jadi kalau dikirim terus saya lihat kurang bagus, bisa ditukar saat itu juga bisa Bu gitu kan. Oh iya kasih strongnya. Jadi terus gitu, terus kemudian habis mereka terus kasih manfaatnya apa, kerjasama dengan bisnis kita, manfaatnya apa, kasih produk dengan kita, manfaatnya kasih bonus apa, atau kita jualan produk kesehatan ada konsumsi gitu kan, atau kita jualan merchandise empek paket A, bonusnya nanti sate kelinci misalkan, atau sempol ayam 1 bungkus gitu kan. Jadi dibikin kayak ada penawaran yang lebih. Yang berikutnya adalah setting program. Jadi kita bikin CS itu, atau kita orang bisnis harus sering ngulik lah bahasanya, sering riset. Minggu ini bikin promo apa sih? Bikin promo Ramadan, promo buka puasa, misalnya seperti itu. Jadi kita bikin promo. Jadi kita orang bisnis harus sering ngulik-ngulik promonya seperti apa. Yang berikutnya adalah strategi follow up. Strategi follow up itu adalah bagaimana kita itu bisa melakukan follow up terhadap customer yang pernah tanya ke produk kita atau pernah mampir ke WhatsApp kita. Jadi follow up-nya itu bisa jadi greeting, bahasanya mungkin hanya ucapan selamat aja, ucapan aja, greeting aja, selamat pagi Bu gitu, semoga hari ini dimudahkan rezekinya, itu aja nggak apa-apa dari kami gitu kan, empek-empek Indonesia misalkan. Kemudian bikin gimmick penjualan ya, ada free ongkir, subsidi ongkir, atau kemudian ada buy one get one atau buy one, jadi kayak kita bikin gimmick-gimmick penjualan. Bawahnya setting program, ada evaluasi ya, bisa digeser dikit Bu, bawahnya setting program. Halo? Bukan Bu, atas lagi. Ya, itu setting program, bawahnya kan ada evaluasi apa ya? Ini yang ya agak ke bawah dikit. Yang di layar utama Bu, bawahnya setting program itu kan ada panah satu lagi. Ngapunten, yang di setting program. Oh. Nah itu yang berikutnya adalah evaluasi. Jadi kita tuh selalu mengevaluasi. Oh hari ini yang tanya 10, yang closing 4, disyukurin. Terus besok bikin strategi baru, gimana sih supaya yang tanya 10 tetapi yang closing 8, bagaimana sih yang tanya 10 yang closing 10 gitu kan. Oh promonya kurang menggigit misalkan, atau kemudian besok kita follow lagi, kita greeting lagi, oh kita gimmicknya kurang menarik gitu. Itu kita lakukan evaluasi, bikin strategi baru. Itu yang membuat kita lebih mudah winning closing itu ya. Dan terakhir, setelah terakhir Bu, ngapunten, nanti mungkin diskusi aja. Nah ini bagaimana pengalaman kita itu untuk struktur power closingnya. Itu misalkan sapaan list kan rata-rata harga berapa gitu kan, ya kita kasih langsung, jangan tanya, langsung kasih harga berapa, 10.000 ya enggak,
Ya, ketika ada ceritanya terus greeting ke saya, halo kak, saya Nita, ada yang bisa dibantu. Nah, jadi jangan ketika ada orang tanya harga langsung kita kasih jawaban harga, langsung kenalan aja siapa, ada yang bisa dibantu gitu kan. Nah misalkan langsung tanya harga, jangan langsung kita ngomong harganya per pieces, kita bikin gimmick produknya. Jadi misalkan iya ini ada paket promo, ini ada paket free ongkir, ini ada paket subsidi ongkir, ini ada bonus produk X ketika pembelian produk A sekian gitu kan. Jadi langsung sampaikan. Nah bagaimana ketika ada orang komplain harga, misalkan kok mahal, enggak ibu, ini kasih testimoni banyak yang sudah cocok terhadap produk kita, katanya sesuai banget dengan harganya, malah ada yang bilang murah banget gitu, dikasih testimoninya gitu. Jadi kita yang penting jangan sampai terpancing emosinya gitu kan. Misalkan komplain harga nawar terus gitu kan, udah nawar jalur murah free ongkir COD gitu. Kan kadang kan customer kan kayak gitu ya, kita harus sabar gitu kan. Sabar, yang penting tetap sapa gitu kan dengan baik. Nah, berikutnya adalah berat ongkir ya, mainkan free ongkir, kita hitung bagaimana profitnya, terus bisa nggak kasih free ongkir ketika customer beli berarti ongkir, misalkan ongkir bu tapi dengan pembelian minimal 5 pieces, minimal 7 pieces, minimal paket B nanti kita bantu subsidi ongkir, kalau paket C kita kasih free ongkir. Nah nanti kita paling enggak terus melakukan satu. Nah bagaimana kalau belum closing misalkan terus nggak dijawab ya cuma di retol, saya selalu rekomendasikan tinggalkan jejak dengan doa. Terus kok diemin aja, oh baik bu, terima kasih sudah menghubungi kami, mudahkan rezekinya, semoga senantiasa diberikan kelancaran rezeki. Bagaimana jika ini ya kita gunakan doa, misalkan kan kita nggak tahu pak, misalkan satu muslim atau bukan gitu kan ya, strategi yang umum lah gitu kan ya, semoga selalu diberi berlimpah kebaikan ya bu ya kak, gitu aja. Nah kita selalu tinggalin jejak dengan doa, tinggalin dengan doa yang hanya di read misalkan ya, kita follow up rutin gitu kan, kita follow up rutin misalkan dengan greeting atau tanya gimana kak yang kemarin gitu kan, atau kemudian di read atau kemudian greeting saja. Assalamualaikum atau selamat mana sih, jangan-jangan tim itu nggak bisa kontribusi karena tidak ada SOP-nya, kita kasih SOP-nya. Jadi kalau tim kita sebagai tukang jualan misalkan bagian jualan dipromosikan medsos, apa tuh SOP-nya ketika jualan di medsos itu dikasih. Nah nanti kemudian kita bikin KPI-nya, Key Performance Indicator. Jadi dikatakan tim kita sudah bekerja itu indikatornya ABC, misalkan sehari sudah posting 3 kali atau apa, nah kita bikin KPI-nya. Nah setelah itu yang keempat adalah kita melakukan evaluasi rutin. Jadi pagi di briefing dulu, dipastikan SOP-nya, terus kemudian setelah selesai kita evaluasi KPI-nya. Jadi dengan seperti itu kita selalu bersama tim, jadi tim itu akan mau dikontribusi, dan biasanya kalau seperti itu akan lebih kebersamaan lebih bagus. Yang penting sebagai owner itu juga menjadi teladan lah bagi timnya. Jadi timnya diminta bagaimana nangani customer secara baik seperti ini ya, kita juga nangani customer, dilihatkan pada tim bagaimana kita nanganin customer aja, karena kita ketemu pola kita bisa duplikasi di tim kita. Biasanya modelnya gitu sih bu, jadi sering bersama tim gitu kan. Yang penting jelas ada SOP-nya, terus kita punya KPI-nya, dari KPI itu bisa dievaluasi kerjanya, oh ternyata ini ya, terus bisa kita evaluasi. Mungkin itu bu singkatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yan untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Aini dari Sedayu. Pertanyaannya, maaf, manajemen keuangan pada saat ini memang sulit sekali ya untuk tambah. Bagaimana solusinya seperti itu? Enggak Mas Yan? Iya. Kalau manajemen keuangan memang diskusinya agak panjang ya kalau manajemen keuangan. Tapi sederhananya gini. Di kondisi pandemi ini itu kita betul-betul megangnya adalah fikih prioritas tentang keuangan. Jadi kalau kita di bisnis itu kita pangkas sekali biaya-biaya yang memang baik itu biaya rutin maupun tidak rutin yang bisa kita pangkas, tapi dengan memangkasnya itu atau mengefisienkan itu kinerja bisnis kita masih jalan. Kalau di sayur itu kan kebetulan teman-teman sayur itu kan dapat
armada satu-satu ya, motor satu-satu gitu kan untuk operasional. Jadi salah satunya kita manajemen keuangan untuk ngatur adalah satu, seluruh spare part motor itu ataupun spare part motor hanya dibelikan oleh bengkelnya partnernya Portal Sayur. Jadi nggak boleh namanya ganti ban baru atau ganti produk ganti spare part motor selain di bengkelnya yang kita rekomendasikan. Selama memang motor itu masih bisa dibawa sampai kantor. Misalkan bannya sudah halus, ya sudah diganti, ini tetap di situ, nggak boleh diganti tempat lain. Itu bagian daripada memanage keuangan. Yang kedua adalah biaya-biaya tadi, biaya tetap maupun tidak tetap. Yang kedua adalah kita di produk, misalkan kita punya produk banyak. Nah, produk banyak itu kita scoring. Misalkan kita punya 5 produk, kita lihat data, makanya lihatnya dari data keuangan. Penjualan paling kencang mana sih? Oh, paling kencang pertama produk B, paling kencang ketiga produk D, paling kencang keempat produk A gitu lah. Nah, kita lihat harus berani mutusin, misalkan ternyata karena kita butuh cash saat ini, cash cepat, maka kita fokus di 2 produk atau 3 produk punya kita dari 5 produk yang paling kencang. Nah, itu supaya itu bisa menghasilkan cash lebih cepat. Atau mungkin cara lain adalah stok. Kita lihat stok bisnis kita, stok produk bisnis kita gitu kan. Kita harus bisa muter, misalkan yang stok lambat itu jangan kita tambah stoknya. Tapi kita harus cepat putarkan stok produk yang tadi habis scoring produk, kita stok lagi, tapi stok itu diprediksikan itu kan, karena kita sudah tahu cara pola jualannya untuk terus berputar. Jadi jangan sampai ada bahasanya edit stok ya. Jadi kita jualan produk tapi produknya terlalu lama dengkem di gudang kita ataupun di rumah kita. Jadi dengan seperti sederhananya gitu ya manajemen keuangannya, sehingga ujung-ujungnya kita harapannya sering bisa mendapatkan cash lebih baik. Selanjutnya Bu, itu aja mungkin sederhananya. Oke, terima kasih Mas Jan. Ini antusias sekali ini peserta, semakin malam semakin tambah pertanyaannya. Baik, ini yang ketiga dari Mbak Irna Sedayo. Pak Ian, mohon maaf, optimasi BA untuk upload produk itu berapa setiap harinya? Kadang saya itu lihat story kok banyak banget, jadi malah istilahnya malah untuk buka itu males gitu loh istilahnya. Dia story-nya orang jualan wah banget gitu loh, mungkin dari Mbak Irna seperti ini. Jadi setiap hari itu istilahnya optimalisasi untuk BA, upload BA itu berapa? Ya, saran saya sih sekali upload story itu paling enggak 4 layer. Itu tadi saya contohkan produk tulisan. Jadi produk dulu di-upload di story, produk lagi baru tulisan. Jadi 4 layer aja saran saya. Ya bisa 3 layer lebih bagus gitu kan. 4 layer lah, jangan lebih dari 4 lah. Saran saya nggak malas duluan karena terlalu banyaknya story kita. Yang berikutnya adalah ya tadi saya sarankan di jam-jam kita riset aja. Orang tuh pada suka lihat story kita di jam berapa sih gitu kan. Nah gimana Pak, kita misalkan update story jam 8, berarti jam 10 kita mau update story lagi, itu dihapus. Berarti kita naikkan lagi, bikin lagi 4, jadi hapus lagi, bikin 4 layer lagi, hapus lagi, bikin 4 layer lagi. Jadi seperti itu Bu, sederhananya untuk story. Intinya pertanyaannya, ketika istilahnya jangan bikin story yang jelek gitu ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang. Kombinasi tadi. Ini bahasa apa, gimana? Ya kombinasi tadi produk tulisan. Nah ini bisa ditulis, bisa dibikin. Dan selalu update gitu ya, update produk gitu ya, enggak seperti produknya kemarin dikeluarkan lagi sampai banyak memenuhi story-nya HP gitu ya istilahnya, efektivitas story istilahnya kan seperti itu. Kalau produknya nggak apa-apa Bu, produknya kita misalkan kita punya produk satu, cuma paling enggak tampilannya beda atau ada gimmick lagi, ada sesuatu yang baru, jadi tampilan produknya sama tetapi tampilannya beda. Bahkan ada promonya atau ada diskonnya gitu, jadi orang nggak bosan gitu kan. Sama-sama Honda tetapi produknya beda gitu ya istilahnya. Baik, ini pertanyaannya selanjutnya Mas Ian. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Ian mau tanya, Ian. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Ian mau tanya, untuk optimasi nomor baru khusus untuk baiknya ya bagaimana? Dan produknya itu sudah ada. Mohon jawabannya segera direspon. Gimana? Optimasi apa Bu? Optimasi apa? Optimasi nomor baru, ini maksudnya nomor baru khusus untuk bisnis. Bagaimana ya? Saya seperti itu. Kan mungkin ada
ada WA, nomor WA khusus untuk ini mungkin berbagai profesi istilahnya seperti itu dulu Mas. Nah, kalau kita optimasi nomor baru berarti kan kita satu, kalau kita sudah lama jualan pakai nomor kita, tapi tiba-tiba kita ingin punya nomor baru khusus untuk nomor jualan, ya dari database kita itu tinggal kita kasih caption atau kita kasih keterangan untuk order selanjutnya bisa ngubungin ke nomor yang ini. Jadi mereka yang akan beli akan migrasi ke nomor, kita dorong ke migrasi ke nomor baru kita. Nah, yang selanjutnya tinggal nomor baru kita cari database baru. Nah, biasanya kalau kita ingin cari database baru, ada strategi yang lain adalah kita bikin giveaway di grup-grup Facebook atau giveaway di grup-grup WhatsApp, kuis misalkan ya, giveaway misalkan giveaway kuis Sabtu Minggu, nah, kita sebar itu kan, misalkan bikin matematika berapa kali berapa tebak-tebakan, nanti dijawabnya Japri ke WA kita. Nah, nanti pengumumannya di story WA kita. Akhirnya apa? Satu, mereka mau nggak mau untuk ikuti giveaway itu harus Japri nomor WA kita. Yang kedua, mau nggak mau karena ingin tahu pengumuman siapa yang dapat giveaway, mereka harus nyimpan WA kita. Akhirnya apa? Ketika kita pasang story, mereka lihat WA kita. Jadi kita dapat dua. Nah, dengan giveaway, biasanya yang kita lakukan seperti itu, kita bikin giveaway, kita bagikan grup Facebook atau grup WhatsApp, kan pada ikut itu, tapi syaratnya ikut WhatsApp, syaratnya ikut kuis atau giveaway tadi adalah mereka harus memberikan jawaban atas pertanyaan kuis kita itu dengan via Japri WA, dan pengumumannya itu lewat story WA. Biasanya itu strategi kita untuk mencari database. Selanjutnya monggo. Terima kasih Mas Yan. Jadi intinya kalau punya nomor itu yang istiqomah ora gonta-ganti gitu ya istilahnya seperti itu. Nah, ora gonta-ganti. Nomor HP itu kan kadang bikin calon pembeli itu wingi dihubungi nomor ini kok sudah ganti lagi. Nah, gitu kan jadi tidak selalu respon kalau orang yang mau tertarik dengan produknya kan gitu kuncinya. Iya. Kan nambah nomor HP boleh, Bu. Ya. Karena mungkin customer-nya udah banyak. Satu boleh, nggak boleh 2 atau 3, nanti tidak bingungi calon pembeli dengan seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang kelima Mas Yan. Nah, menarik sekali ini Pak. Semakin malam peserta sangat antusias sama pertanyaan. Ini dari Bu Sri Rahayu atau Mbak ini. Assalamualaikum, dalam bisnis apakah omset sebaiknya ditarget terutama? Kenapa? Dalam bisnis apakah omset sebaiknya ditarget terutama saat pandemi? Oh, iya. Nah, saat pandemi ini menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis ini karena ekonomi. Kalau kita itu berpikirnya gini Bu, yang kita target itu kan doa ya, ibarat doa ya, ibaratnya saya itu bulan ini ingin dapat sekian, itu kan berdoa tuh Bu, amin gitu kan. Kalau saya lebih sukanya bukan target omset Bu, target cash yang didapat di akhir bulan. Jadi gini, oh bulan ini saya ingin dapat cash di tangan, cash on hand ya, cash di tangan misalkan 5 juta. Nah, dengan jualan produk ini dengan profit 10.000, saya harus supaya dapat cash on hand itu kan, dapat profit cash on hand di tangan itu 5 juta, maka saya harus jual berapa pieces sih selama sebulan. Nah, ketika selama sebulan itu saya harus jualan berapa pieces sih per hari. Nah, supaya dapat sekian pieces per hari, saya harus menggunakan platform media sosial apa untuk jualan dan apa harus saya lakukan. Jadi itu harus Bu, tanda kutip harus ya. Jadi supaya kita semangat. Oh, target sehari itu 10 pieces. Kok baru 5 pieces ya? Jadi ada semangat bagaimana besok pagi bisa 10, syukur-syukur bisa 15. Nah, kalau bisa targetnya yang bikin bahagia itu adalah target cash on hand. Jadi butuhnya namanya manajemen keuangan. Jangan sampai omset kita besar tetapi nggak pegang duit. Omsetnya besar, habis itu di akhir bulan mau gaji karyawan bingung, atau akhir bulan mau ngejak jajan anak-anak, loh ibu kan jualannya laris, lah itu bolak-balik paketing dikirim-kirim, kok mau ngejak makan keluar aja nggak ada duitnya. Iya ya, nggak tahu duitnya kemana gitu kan. Ternyata bisa jadi duitnya jadi stok barang yang banyak, atau duitnya masih berada di di platform, di ekspedisi belum terbayarkan karena belum pada sampai, atau itu bisa kita lacak. Paling enggak ukurannya adalah cash di tangan itu berapa dan bagaimana kita mendapatkan cash di tangan selama
sebulan. Itu aja mungkin, Bu. Ya, baik. Pertanyaan kelima ini berarti tergantung dari Menteri Keuangannya dalam memanage gitu ya, Mas Jan. Kalau saya menyimpulkan. Iya. Ya. Ini Mas Jan, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan reseller dan dropship? Dropship untuk produk rumahan bukan pabrikan. Apakah perbedaan reseller dan dropship untuk produk rumahan bukan pabrikan? Pertanyaan kedua, garis besar copywriting untuk iklan, edukasi, dan poin target. Saya ulangi untuk kedua. Gimana? Garis besar copywriting untuk iklan, edukasi, dan poin target. Ada 2 pertanyaan dari Mas Hono Pajangan. Ya. Kalau reseller dan dropship, reseller sama dropship itu kan sesuatu yang berbeda ya. Kalau reseller itu kan memang dia statusnya sebagai penjual kembali. Kalau dropship itu kan mekanismenya, atau bisa jadi tafsirnya mau diginiin juga boleh. Kalau reseller dia nyetok, kalau dropship dia nggak nyetok, jadi yang ngirim langsung pabrik. Ya, bagus yang mana, bukan bagus yang mana, tapi bagaimana kita bisa optimal dengan 2 posisi tadi ya. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka stok daripada dropship, lebih suka stok, karena dengan stok itu kita bisa ngatur cash flow kita bisa ngatur bisa ngatur gimmick kita bisa ngatur banyak hal lah kalau kita stok di produk dan bikin jadi adrenalin kita naik ya, misalkan kok ada tumpuan barang belum kita kejual. Yang berikutnya tentang copywriting untuk lebih spesifik ya, kita tergantung produknya apa ya, misalkan produknya keju misalkan ya, kita mau copywritingnya, kita misalkan targetnya adalah mama, berarti keju itu harus ngomongin ke mama banget. Keju bubuk waktu kalau saya itu mama bingung bikin camilan buat anak-anak gitu kan, kita ada keju bubuk yang cukup praktis, asli 100% dari keju, dan bikin anak itu bertambah nafsu makannya, cukup dengan harga sekian bla 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 gitu kan, bisa free ongkir dan sebagainya. Jadi memang copywriting itu memang experience ya, perlu dilatih sampai ketemunya niche-nya produk kita. Jadi kalau kita punya produk itu, kita harus nyari sebenarnya konten produk kita itu kemana gitu kan. Misalkan kayak saya keju mau dijual ke siapa sih gitu kan, kontennya ke mama atau ke bapak-bapak, ke mama lah, mama yang umur berapa. Kalau udah keju itu mungkin mama yang umur 30 sampai 40 misalkan, kan nggak mungkin jual yang umur 80 gitu kan, misalkan itu kan. Udah kita sempitkan lagi, nah kira-kira keju ini dimanfaatkan mama untuk bikin apa sih gitu kan. Bikin saus keju untuk ayam goreng, untuk apalah. Dengan seperti itu kita akan rapikan lagi sampai ketemu bahwa akhirnya apa, berarti terus kita bikin konten, berarti sudah ketemu ya. Jadi untuk mama penggemar keju di umur sekian, berarti kita copywritingnya keju untuk saus ayam goreng, terus kita bikin copywriting lagi, bikin konten lagi, keju untuk kentang goreng, keju untuk campuran bikin mie rebus, kan enak juga. Nah ini akhirnya berapa konten, nanti kita coba di market atau di media sosial, kira-kira mana yang responnya bagus. Nah respon bagus itulah yang menjadi scoring kita untuk lebih banyak ngomongin konten tentang X itu mungkin ya sederhananya tentang copywriting. Panjangnya memang harus diskusi, tapi intinya seperti itulah sederhananya. Monggo. Baik, pertanyaan terakhir Mas Jan, ini dari Mbak Laili Karoma. Mas Jan ingin nanya, media online apa yang paling efektif untuk jualan? Media online apa yang paling efektif? Gimana? Media online apa ya, media online yang paling efektif untuk jualan itu apa gitu loh, dari Mbak Laili. Pertanyaannya media online yang paling efektif, sebenarnya semua media online itu efektif, tinggal kita tahu mengetahui caranya nggak supaya itu menjadi efektif. Karena kalau kita mau optimasi WhatsApp, ada orang yang hanya jualan pakai WhatsApp itu omsetnya besar, ada. Karena memang dia menguasai sekali gitu kan, tahu caranya bagaimana mengoptimasi. Sebenarnya kata kuncinya adalah apapun yang kita pakai platformnya, yang penting satu, kita suka menggunakan itu. Kan ada orang yang lebih suka jualan pakai Instagram daripada pakai Facebook, ada orang suka jualan pakai Facebook daripada pakai Instagram. Yang penting kita suka. Ada orang
gaptek Facebook dan gaptek Instagram, tapi suka jualan pakai WhatsApp ada. Saya tuh waktu itu pernah ngisi di KWT, kelompok wanita tani satu desa di daerah Empel, saya lupa nama desanya, Banjar apa gitu. 90-an ibu-ibu di sini, 90-an ibu-ibu, dan 90-an ibu-ibu tidak pernah, istilahnya nggak punya akun Facebook, Bu. Nggak punya akun, apalagi Instagram. Tapi mereka ketika kita diskusi di WhatsApp senang banget jualan pakai WhatsApp, dan ternyata itu menjadi efektif bagi ibu-ibu itu untuk jualan pakai WA gitu kan. Jadi efektif sama enggaknya adalah satu, yang penting kita tuh suka. Yang kedua adalah kita menguasai bagaimana supaya media sosial yang kita sukai, media yang kita jual itu kita sukai, tapi kita bisa tahu bagaimana cara mengoptimasinya. Dengan cara itu menjadi lebih efisien. Mungkin itu. Oke, sudah Mas ya? Baik, ini kok satu lagi nggak bikin blog. Jadi dari Bu ini, Umu Rizka. Oke, Assalamualaikum Mas Yan. Bagaimana trik jualan dengan berbagai jenis dan bagaimana cara iklan yang paling efektif untuk produk yang bermacam-macam, misalnya skincare, makanan, alat rumah tangga. Apa kita itu perlu membuat jadwal hari, misal iklan skincare hari apa, makanan hari apa, dan seterusnya. Itulah kemastian. Ini jago jualan ya, jualan banyak banget itu ya produknya ya. Sebenarnya kayak sayur ya, sayur itu kan jualan banyak banget ya produknya ya. Item sayur aja ada 100-an kan, belum ikan laut itu ada sekitar 20-an ikan laut saya. Daging itu lebih sempit ya, daging kambing itu cuma satu jenis, daging sapi itu kan ada kikil, ada babat. Nah, bagaimana kita jualan yang seperti itu? Satu adalah kita bikin tema, biasanya tema jualan. Tema jualan itu misalkan hari ini kita akan promosi tentang, jadi kita kelompokkan ya, kita kelompokkan. Jadi jangan misalkan jualan makanan, jualan perabot rumah tangga, jualan kosmetik, jualan apa lagi? Makanan, perabot rumah tangga, kosmetik, sama produk kesehatan misalkan, herbal misalkan. Jangan jual semua. Makanya kalau bikin store itu bisa penuh banget ya. Terus kita harusnya kelompokkan, misalkan kita story perempat, hari ini kita mau tema makanan, itu jualan makanan. Jadi jangan sampai jualan makanan kecampur kosmetik, jadi orang fokus makanan gitu kan, habis lihat empek-empek kok lihat pasta gigi gitu kan, jadi kayak itu piye gitu kan. Jadi kita kayak bikin tematik gitu kan. Tapi saran saya itu memang kita harus fokus. Tadi saya katakan kan, kita fokus scoring dari jualan kita yang banyak banget itu. Kita bikin scoring nilai 10, nilai 1 sampai 10. 10 itu yang paling laris. Terus kita kategorikan, kita kelompokkan. Oh, ternyata yang paling laku orang-orang pada beli di tempat saya itu yang paling laku adalah ini berikutnya. Nah, dengan cara itu kita bikin strategi. Jadi kita nggak asal pasang story WA misalkan, atau pasang promosi. Jadi akhirnya kita bisa nemukan ternyata banyak sekali orang kalau saya jual ini pada suka. Nah, itu yang kita sering optimasi, kita sering kelompokkan menjadi ring satu untuk jualan. Nanti di sela-sela ini kita kerjakan, ada waktu lagi atau ada kita sisipin produk-produk yang skornya mungkin skor 7, skor 6, skor 5. Tapi saran saya kalau jenengan punya produk yang banyak banget, saran saya jenengan scoring 1 sampai 10. 10 itu yang paling laris. Maka jenengan harus jangan sampai dihabiskan energi yang salah tempat. Jenengan nggak lihat data penjualan, jadi jenengan saking semuanya karena senengnya dodolan sing penjualannya skornya 1 gitu kan. Padahal yang skornya 10 jenengan tinggalkan kan eman-eman. Padahal skor 10 gampang, sekali posting sing tuku gampang, nek teko customer nggak ngaing-ngaing ya, nggak pakai Favivu langsung tutup kasihnya panjang, yang customer harus banyak tanya dan sebagainya, penanganan susah itu. Jadi jangan sampai kita salah mengalokasikan energi. Saran saya itu seperti itu. Itu saja dari saya, mohon maaf lahir batin. Materi yang disampaikan Mas Dianta pada malam hari itu sangat, kalau saya bilang BBM, berisi, berbobot, dan mutu tentang ilmu jualan online. Baik, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Mas Yanuar yang telah berbagi ilmunya kepada seluruh peserta webinar UMKM yang diselenggarakan oleh Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Bantul. Mohon maaf, tentu sekali
acara dan acara sudah terlaksana, tentunya saatnya yang paling akhir yaitu penutup. Sebelum ditutup pengumuman, nanti setelah selesai acara mohon video kamera silahkan dalam posisi on, kita mau mendokumentasikan untuk foto bersama setelah selesai acara ini. Jadi kepada seluruh peserta jangan live dulu dari room Zoom ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar UMKM RKI Kabupaten Bantul, marilah acara kita akhiri. Sebelum diakhiri apabila saya dalam membawakan acara tentu sekali banyak kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati para peserta webinar, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara webinar UMKM Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Bantul kita tutup dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita sesi foto bersama. Video ya dalam monggo Bu Anu Kamti Anu. Ya 1, 2, 3. Ntar di save dulu. Bebas boleh ya kurang. Halaman berapa? Nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Selanjutnya, slide kedua. Oh, masih banyak yang